Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami akan mempresentasikan laporan observasi administrasi sarana dan prasarana SMPN 2 Sidoarjo. Next. Administrasi merupakan suatu kegiatan kerjasama antara guru dan karyawan dalam mewujudkan keefektifan proses belajar mengajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses, usaha, pembangunan, atau proyek. Yang kedua, sarana pendidikan pada umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan seperti gedung atau ruangan kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan sebagainya. Next. Proses administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan meliputi perencanaan pengadaan barang, penyimpanan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Laporan hasil observasi 1. Profil PN 2 Sidoarjo. Next. A. Sejarah singkat. SMPN Negeri 2 Sidoarjo merupakan salah satu sekolah menengah pertama negeri yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah favorit di Kota Sidoarjo. Masa pendidikan sekolah ini ditempuh dalam waktu 3 tahun pembelajaran. Sekolah ini identik dengan warna biru. Sekolah ini mengalami perubahan besar-besaran. Dulu sekolah ini beralamat di Jalan Sultan Agung nomor 17 Sidoarjo, dampingan dengan PU Bina Marga Kantor Pusat Pelayanan. Sidoarjo dikenal juga dengan akronim Spandasi. Sekolah ini memiliki prestasi bagus di bidang olahraga, terutama olahraga futsal dan basket. Maka dari itu, SMP Negeri 2 Sidoarjo banyak mengeluarkan wakil-wakilnya dalam turnamen olahraga. Next. Visi dan misi. Visi berkarakter unggul, berwawasan global, dan berbudaya lingkungan. Misi, menyelenggarakan pembelajaran berbasis intak dan akhlak mulia, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran holistik, komprehensif, berprestasi akademik dan non-akademik, mengembangkan iptek dan kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan luar negeri, meningkatkan kesadaran warga sekolah akan serta peduli. Next. Kurikulum. SMP Negeri 2 Sidoarjo menggunakan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguasai kompetensi. Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kurikulum Merdeka memberikan keleluasaan kepada pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan
lingkungan pelajar peserta didik. Next. D. Prestasi sekolah. SMP Negeri 2 Sidoarjo memiliki prestasi bagus di bidang olahraga, terutama olahraga futsal dan basket. Maka dari itu, SMP Negeri 2 Sidoarjo banyak mengeluarkan wakil-wakilnya dalam turnamen olahraga. E. Keadaan guru. Dari data yang diambil, saat ini SMP Negeri 2 Sidoarjo memiliki 57 guru. F. Jumlah siswa dan ruang kelas. Dari data yang diambil, saat ini SMP Negeri 2 Sidoarjo memiliki 628 siswa laki-laki dan 567 siswa perempuan. Dan ada 35 ruang kelas. Next. Kak. Perencanaan begadang bareng di sekolah SMPN. Pertama, perencanaan pegadaan bareng di SMP Sidoarjo adalah dengan menampung berbagai usulan para guru yang berada di sekolah SMPN 2 Sidoarjo, kemudian disampaikan kepada kepala sekolah, pihak berwenang, Sapras, dan bendahara untuk dipertimbangkan urgensitas pengadaan barangnya. Kedua, melihat biaya yang diberikan untuk pengadaan Sapras sekolah. Proses administrasi Sapras perencanaan pengadaan barang di sekolah SMPN 2 Sidoarjo ada 2 langkah. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang di SMPN 2 Sidoarjo adalah dengan menampung berbagai usulan para guru yang berada di sekolah SMPN 2 Sidoarjo, kemudian disampaikan kepada kepala sekolah, pihak berwenang Sapras, dan bendahara untuk dipertimbangkan urgensitas pengadaan barangnya. Yang kedua, melihat biaya yang diberikan oleh pengadaan Sapras sekolah. Kalau di sekolah SMPN 2 Sidoarjo, biaya yang diberikan untuk pengadaan Sapras sekolah adalah setiap 6 bulan sekali. Jika biaya yang diberikan mencukupi untuk kebutuhan Sapras tersebut dan sekiranya tidak melebihi aturan batas maksimal itu diperbolehkan. Contohnya untuk membeli LCD atau laptop sekolah. B. Pengadaan barang. Proses administrasi Sapras pengadaan barang di sekolah SMPN 2 Sidoarjo adalah memprioritaskan urgensitas sesuai dengan prinsip sekolah. C. Penyimpanan Sapras di sekolah SMPN 2 Sidoarjo adalah sesuai dengan kegunaan atau fungsi tersebut. Contohnya adalah menyimpan LCD diletakkan di dalam kelas berarti menyimpan tersebut disimpan di dalam kelas. Barang diletakkan di tempat masing-masing untuk menghindari pemindahan barang atau hilangnya barang tersebut jika diletakkan bukan pada tempatnya. D. Inventarisasi. Inventarisasi Sapras di sekolah SMPN 2 Sidoarjo adalah dengan melalui pihak pengurus barang dan melalui proses input di aplikasi Simbada. Kemudian akan didapatkan barcode, setelah itu dapat dicantumkan dengan ditempelkan barcode di barang tersebut. Fungsinya adalah untuk mengetahui barang tersebut letaknya di mana, belinya kapan, dan harganya berapa. E. Pemeliharaan. Pemeliharaan Sapras di sekolah SMPN 2 Sidoarjo adalah dengan pengajuan perawatan atau perbaikan setiap bulannya. Namun hal itu tergantung dengan keperluan Sapras sekolah. Selama tidak ada yang rusak, maka tidak perlu mengeluarkan biaya untuk hal tersebut. Dan sebaliknya, jika ada hal yang sangat diperlukan perawatan atau perbaikan, maka boleh melakukan pemeliharaan atau perbaikan dengan mengajukan surat dan menunjukkan bukti video atau foto. Contohnya adalah sekolah SMPN 2 Sidoarjo pernah terkena puting beliung dan ada 3 ruang kelas runtuh dan rusak. Jika dihitung biaya perawatannya,
sudah melebihi batas maksimal, namun jika tidak diperbaiki, siswa dan siswi akan melakukan aktivitas belajar di mana. Jika seperti ini, diperbolehkan mengajukan perbaikan dengan biaya melebihi batas maksimal dengan mengajukan surat dan juga menunjukkan bukti berupa video dan foto ke pihak yang berwenang. F. Penghapusan. Penghapusan Sapras di sekolah SMPN 2 Sidoarjo adalah dengan proses mirip seperti inventarisasi. Karena semua barang di sekolah SMPN 2 Sidoarjo telah diinput dan didata di aplikasi Simbada. Maka jika ada barang yang rusak dan tidak bisa diperbaiki, itu tidak boleh dibuang dan minimal harus disimpan 5 tahun. Namun setelah lebih dari 5 tahun itu akan hangus atau terhapus otomatis dari aplikasi tersebut. Contohnya komputer yang ada di SMPN 2 Sidoarjo sudah melebihi 5 tahun, namun masih layak pakai dan belum rusak. Karena sudah melebihi. G. Pengawasan. Pengawasan Sarpras di sekolah SMPN 2 Sidoarjo adalah dengan pengawasan dari pihak Sarpras sendiri dan prosedurnya adalah dengan difoto dan dilaporkan ke pihak yang berwenang. Fungsinya adalah untuk mengetahui keadaan semua Sarpras yang ada di sekolah SMPN 2 Sidoarjo. Kesimpulan dari administrasi sarana prasarana adalah administrasi sarana dan prasarana adalah segala sesuatu, baik langsung maupun tidak langsung yang digunakan untuk menunjang berjalannya pendidikan agar tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Secara umum, proses kegiatan manajemen sarana prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, dan penataan. Proses-proses ini penting dilakukan agar pengadaan sarana prasarana tepat sasaran dan efektif dalam penggunaan. Jangan sampai terjadi proses pengadaan sarana prasarana pendidikan hanya didasarkan atas faktor prestis belaka, tanpa memikirkan tingkat kebermaknaannya terhadap proses pembelajaran. Tahapan-tahapan kegiatan manajemen sarana prasarana sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara kontinu agar dapat berdaya guna dalam waktu yang lama. Dalam pengelolaan sarana prasarana pendidikan sehingga dalam kondisi siap pakai, diperlukan petugas khusus untuk menanganinya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu guru dalam mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan, utamanya yang berkaitan erat dengan sarana dan prasarana yang menunjang secara langsung dalam proses pembelajaran. Sekian dari kami, dan jika ada pertanyaan, mohon ditulis di ruang diskusi besok. Sekian dari kami. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.